Hadir ya? Ya, Sudah ya? pagi Bu Oh, Sherly. pagi Bu Yeni. Morning. Luar biasa. Pagi Oke, semuanya. oke, baik. Nggak lama-lama lagi, kita persilakan waktu dan tempat kepada Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih buat pelayanan BR 616 ya pagi hari ini yang luar biasa. Eh, Terima kasih buat waktunya dan saat Bapak Ibu tadi berdoa, banyak hal seperti Tuhan bicara kepada saya ya. Dan nanti kita akan coba lihat lewat materi pagi hari ini dan saya sampaikan beberapa hal. Pagi hari ini saya akan bawa equipping dengan judul Rahasia di Padang Gurun. Oke, boleh diklik untuk ditampilkan. Nah, eh, Bapak Ibu mungkin tahu ya, sering melihat gambar padang gurun, menonton di TV, ya kan, di internet. Apa sih sebenarnya padang gurun itu? Nah, padang gurun bukan suatu tempat yang mengerikan sepenuhnya ya Bapak Ibu. Tetapi padang gurun berbicara mengenai eh, dalam tanda kutip seringkali dianggap sebagai suatu tempat di mana jarang ada kehidupan. Kalau ada pohon, ya pasti pohon yang berduri, kaktus ya. Nggak ada pohon melati di situ, nggak ada pohon mawar ya kan, nggak ada pohon yang bagus-bagus di situ. Yang bertahan, yang kuat bertahan hidup di padang gurun, kebanyakan pohon-pohon yang hidupnya itu sedikit minim membutuhkan air ya, karena kita tahu di padang gurun itu tempat yang panas, gersang dan segala macam. Nah, kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, saya waktu membuat PPT ini, saya bertanya kepada beberapa orang teman, menurut kalian padang gurun itu apa? Dan singkat cerita, dapatlah satu kesimpulan. Ya kan, kalau apa-apa kan kita harus mensurvei dulu gitu kan. Harus ada buktinya gitu kan. Dan saya simpulkanlah, seringkali pandangan orang kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, padang gurun itu adalah tempat penyiksaan. Kenapa dibilang tempat penyiksaan? Karena disitulah air mata, disitulah pergumulan kita, disitulah segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dan seringkali saat di padang gurun itu, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab setiap pergumulan kita. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Tapi pagi hari ini saya mau luruskan kepada kita semua. Padang gurun bukanlah tempat penyiksaan dari Tuhan. Karena di padang gurun itu juga Tuhan hadir. Mungkin Bapak Ibu sekilas saya mau, boleh ditampilin semua aja tampilan layar slide yang pertama ini. Diklik semua. Mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana kehidupan Raja Daud. Ya, waktu dia dikejar-kejar ya oleh Saul gitu ya. Di mana dia berlari? Dia berlari ke padang gurun Bapak Ibu. Sampai dia menemukan satu gua namanya gua Adulam. Dia bersembunyi di situ. Apakah aman Bapak Ibu dalam gua persembunyian? Tidak. Dia ditemukan juga pada akhirnya. Jadi padang gurun berbicara juga suatu tempat di mana Tuhan memproses kehidupan saya dan Bapak Ibu. Di situ ada air mata, di situ ada penderitaan, di situ ada ancaman, di situ ada kekurangan, di situ ada sakit. Itu adalah bagian di mana Tuhan memproses kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kita lihat Raja Daud, apakah dia bersungut-sungut? Tidak. Dia sungguh datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Saat di sekeliling saya dan Bapak Ibu, semuanya gersang, semuanya tidak enak, semuanya sedang tidak baik-baik saja. Maka bersukacitalah selalu. Karena kita tahu saat itulah Tuhan izinkan kita berada di padang gurun. Dan saat Tuhan yang mengizinkan, apakah dia akan meninggalkan saya dan Bapak Ibu?
mungkin kita bisa merasa iya, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi tidak, Bapak Ibu. Banyak hal yang Tuhan proses dalam hidup saya dan Bapak Ibu semua. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi saya. Bukan karena Tuhan tidak peduli kepada persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, kegagalan, ya kan, kebangkrutan, hutang piutang, hubungan dengan sesama yang rusak, dan segala macam yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Bukan Tuhan tidak pernah mau menolong saya dan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau membentuk, memproses kita. Sampai kita menemukan satu titik kebenaran. Bahwa Tuhan juga ada di situ. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita harus terus bersuka cita. Karena kita tahu, di balik segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, pastilah mengandung kebaikan bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah menghukum, Tuhan tidak pernah menuntut kesalahan kita dengan menuding-nuding kita seperti manusia lakukan. Tetapi ia akan datang merangkul saya dan Bapak Ibu. Apakah apakah Bapak Ibu mengizinkan di dalam padang gurun kehidupan kita masing-masing, Tuhan merangkul kita. Tadi suatu saya mendengar satu ibu berdoa, ya kan? Mendoakan temannya, sesama temannya tentang pergumulan, anak, sakit, penyakit, dan segala macam. Sadar nggak kita bahwa dalam situasi itu ada maksud dan rencana Tuhan. Ada Tuhan di situ yang sedang membuka tangannya selebar-lebarnya dan berkata, "Nak, datanglah kepada aku. Aku ingin memeluk engkau. Aku ingin menaruh engkau di dadaku. Bersandarlah. Tinggal diam bersama denganku. Supaya pikiranmu jernih. Supaya hatimu tenang. Supaya engkau dapat bertindak seperti apa yang aku inginkan. Dan aku akan bekerja di situ, mendatangkan kebaikan bagimu." Oke, next. Kenapa langsung kesimpulannya, sayang? Kita ke slide kedua dulu ya. Di ulangan 8. Ya, tentu kalau kita bicara Bapak Ibu harus ada ayat firman Tuhan ya biar kelihatan rohani ya. Enggak. Ayat firman ini sebenarnya manfaatnya bukan untuk kelihatan rohani, tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu memang ada dasarnya, ada kebenarannya. Dalam ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak Ibu baca pelan-pelan ya. Nah, tapi saya akan pilih di ayat 2, 3, dan 5. Di ayat 2 demikian firman Tuhan. Untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahku atau tidak. Di ayat 3 dikatakan, untuk membuat engkau mengerti segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Baru ada ayat dibilang manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ya kan? Tetapi di Perjanjian Lama di ayat 3 ulangan 8 ini dikatakan untuk membuat engkau mengerti segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Nah, ayat 5 untuk kita bertobat dan Tuhan mengajari kita seperti seseorang yang mengajari anaknya. Bapak Ibu mungkin tahu latar belakang daripada ayat ini. Salah satunya adalah bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan di perjalanan itu mereka mengalami banyak sekali persoalan-persoalan.
ya, baik dalam diri mereka, intern kelompok mereka, maupun dari orang-orang di sekeliling mereka, suku-suku yang mereka lewati dan segala macam. Di padang gurun yang mereka lewatin, ada kalajengking, ada ular berbisa dan segala macam. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya, umat pilihannya. Bukankah saya dan Bapak Ibu lebih daripada pilihan? Firman Tuhan berkata kita adalah biji matanya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tutup mata kita sebentar. Kita bayangkan. Seandainya kita punya kedua mata ini. Kita lepaskan, kita taruh di tempat lain. Kita pisahkan. Enak enggak? Pasti enggak enak. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Kita ini biji matanya Tuhan loh. Gak mungkin Tuhan copot kita dari hidupnya dan dia taruh di tempat lain. Dia selalu melihat Bapak Ibu kepada saya dan Bapak Ibu. Dalam perjalanan bangsa Israel, mereka mengalami ya kan proses yang begitu sangat-sangat panjang Bapak Ibu. Yang seharusnya singkat menjadi panjang sekali. Ya kan? Seharusnya 10 tahun menjadi 40 tahun dan segala macam. Saat mereka bersungut-sungut di Mesir, kami bisa makan burung puyuh. Dikasih tuh mereka burung puyuh. Masih nggak puas. Ada ketimun, katanya ada bawang pre dan segala macam. Sudah dalam penderitaan, dalam perjalanan, dalam pergumulan menuju tanah Kanaan itu. Tanah perjanjian. Mereka masih mementingkan kedagingan mereka. Nah, seringkali padang gurun itu begitu berat kita lalui, Bapak Ibu. Saat kita masih melekat kepada segala kedagingan kita. Untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahku atau tidak. Masihkah kita mempercayai Tuhan? Atau kita berusaha dengan kekuatan dan cara kita sendiri? Tuhan menyediakan tiang awan, tiang api. Saya nggak banyak bercerita tentang tiang awan dan api. Saya yakin percaya. Bapak Ibu semua orang-orang yang luar biasa cinta akan firman. Pasti pernah membaca tentang tiang awan dan tiang api ini. Iya kan? Banyak hal mujizat yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Terutama mengenai gurun pasir ini. Padang gurun ini. Hal-hal yang gak baik, yang gak enak yang kita alami. Kegagalan kita. Masihkah saya dan Bapak Ibu mempercayai Tuhan? Tuhan, hari ini saya nggak punya makan dan minum. Apakah kita akan merengek-rengek mencari manusia? Seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Di mana Tuhan memproses dengan cepat, tetapi karena pemberontakan mereka. Oleh karena persungutan mereka. Itu sama saja mereka nggak mempercayai Tuhan. Apakah kita mau mengikuti dan mengulangi kegagalan perjalanan bangsa umat pilihan Tuhan ini yang begitu panjang. Kalau orang bilang ribet, riwe, gitu. Seharusnya singkat, nyaman. Tapi oleh karena tindakan kita yang tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yang pingin minta yang kita mau. Ngotot, padahal belum tentu yang kita minta itu baik buat kita. Kan? Makanya Bapak Ibu, saat kita melewati padang gurun masing-masing, setiap kita beda-beda ya. Ada mengenai anak, mengenai pasangan hidup, suami atau istrinya yang bermasalah.
padang gurunnya mengenai bisnisnya, ya kan, yang ada ancaman kegagalan, kebangkrutan, ada utang piutang, ada padang gurunnya berbicara mengenai posisi jabatan di tempat pekerjaan, bahkan dalam pelayanan pun banyak saya lihat dan saya temukan sendiri. Nggak mau kata orang ya, karena kalau saya bilang kata orang belum tentu saya bisa buktiin. Tapi kalau kata saya, ya karena saya lihat, bisa saya tunjukkan buktinya. Bahkan dalam pelayanan sekalipun orang mengalami padang gurun yang seharusnya bukan padang gurun. Mengapa ya Serly Bu Serly begitu sama saya ya? Padahal saya sudah baik sama dia loh. Kok begitu ya asernya ya? Hamba Tuhannya nggak punya kasih. Mulai deh di hatinya tuh. Ya kan, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Gara-gara hamba Tuhan ditegor melengos katanya. Padahal hamba Tuhannya nggak dengar. Lagi fokus buru-buru jalan ke tempat lain. Ditegor, terus dia nggak fokus, dia jalan. Nggak sempat, iya Bu Serly, apa kabar? Selamat pagi. Nggak sempat, udah mulai panas, ya kan. Ngomong sana sini. Itu salah satu padang gurun, Bapak Ibu. Nggak nyaman kan, panas kan. Nggak enak kan buat kita. Bahkan dalam pelayanan, dalam kekristenan. Dalam aktivitas kekristenan yang tanda kutip katanya rohani pun. Orang bisa masuk ke dalam padang gurun. Padahal itu sebenarnya bukan padang gurun, tapi kita yang bikin jadikan padang gurun. Tempat yang gak enak, tempat yang gak nyaman buat kita. Ingat proses bangsa Israel yang berputar-putar di situ nggak sampai-sampai. Apa karena Tuhan yang membiarkan yang membuat merancangkan seperti itu? Tidak. Mereka yang merancangkan sendiri dalam tanda kutip apa yang mereka mau. Sehingga Tuhan izinkan, oke silakan. Iya kan? Gak enak Bapak Ibu. Tapi itulah waktu di mana Tuhan mengajarkan kita untuk bertobat. Dia mau mengajarkan kita seperti seorang anak. Ya kan? Seperti seseorang yang mengajar anaknya. Kita bisa lihat nggak? Ini waktunya untuk bertobat di padang gurun ini. Atau kita masih mau terus bersungut-sungut. Masih terus mau mencari cara. Ya kan? Dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan dalam tanda kutip lagi nih. Saya selalu kasih tanda kutip deh. Supaya jangan ada yang panas. Supaya jangan ada yang merasa tersindir apa gimana ya. Dalam tanda kutip gitu kan. Seolah-olah kita merasa, Tuhan udahlah. Engkau gantung aja deh jabatanmu. Ya kan? Kau nggak sanggup menolong saya. Tanpa sadar seperti itu Bapak Ibu. Saya ngomong agak keras. Karena kita bukan lagi anak-anak rohani. Kita udah terlalu banyak tahu firman. Kita udah terlalu banyak makan asam garam dalam kekristenan. Udah waktunya kita makan yang keras. Tapi seandainya nanti ya, sesudah habis equipping ini, Bapak Ibu merasa ada, ini terlalu kasar, terlalu apa, jangan kepahitan, boleh telepon saya atau ngomong ke Komardi. Supaya kita beresin ya Bapak Ibu. Supaya jangan jadi padang gurun lama-lama. Tapi saya jujur nggak ada niat hati mau menyinggung atau membicarakan orang lain. Ini kenyataan real dalam kehidupan kita. Siapapun, mau Kristen lama, Kristen baru, laki-laki, perempuan, tua, muda, bisa Bapak Ibu. Kita gagal saat menghadapi padang gurun kehidupan kita masing-masing. Jadi kita menemukan
arti esensi kebenaran di balik padang gurun ini. Tuhan yang menyediakan mana bagi kita. Dia kasih kita makan, dia kasih kita daging. Artinya apa? Dia menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saya dan Bapak Ibu. Masihkah kita mau hidup dalam padang gurun? Gak mau sadar cepat-cepat bertobat? Gak izinkan Tuhan yang mengambil alih supaya dia menuntun kita? Pilihan di tangan saya dan Bapak Ibu. Oke, next. Slide selanjutnya. Di padang gurun itu Bapak Ibu, nggak ada mall, nggak ada teman kompak yang tiap hari bareng-bareng kita berjalan, enggak. Di padang gurun nggak ada komardi yang akan menolong saya dan Bapak Ibu. Karena dia juga terbatas. Manusia terbatas emang. Di padang gurun hanya ada saya dan Tuhan. Kenapa dibilang hanya ada saya dan Tuhan? Ya, saya pakai bahasa hari-hari seperti ini ceritanya Bapak Ibu. Waktu saya mengalami kekecewaan, misalnya, tentang suami saya, apakah Bu Serli tahu? Bu Serli tahu nggak? Waktu Bu Serli mengalami sesuatu saat ini, apakah saya tahu? Tidak. Tidak. Tapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tahu. Iya kan? Di padang gurun hanya ada saya dan Tuhan. Hanya ada Bapak, Ibu, dan Tuhan. Saya nggak mengecilkan di Yakobus dikatakan, ya kan, mengaku kepada Tuhan, diampuni, mengaku kepada sesama, didoakan dan sembuh. Itu lain konteks Bapak Ibu. Ya. Tapi dalam pergumulan pribadi kita, dalam gurun pasir kehidupan kita, hanya ada kita dan Tuhan. Karena hanya ada Tuhan dan kita dan Tuhan, maka itulah waktunya kita berserah penuh kepada Dia. Di Mazmur 31 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia." Inilah waktu di mana kita begitu sangat harus intim dengan Tuhan. Saat menghadapi padang gurun kehidupan kita, carilah Tuhan lebih daripada kita mencari manusia. Salah nggak cari manusia? Nggak salah. Memang firman Tuhan juga mengatakan kita harus cari manusia sebagai sumber pertolongan. Iya, supaya ringan beban kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita saling saling menolong. Iya kan? Saling menanggung beban. Benar. Tapi yang utama antara saya dan Tuhan saya. Bisa kita katakan, ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Maupun saya nggak sembuh Tuhan, saya tetap percaya. Saya tetap mengasihi Engkau. Walaupun usaha saya masih belum kelihatan titik terang Tuhan. Tapi tetap saya percaya Engkau memelihara saya. Kau akan bertindak tepat pada waktunya Tuhan. Bagian saya lakukan dengan tekun bekerja. Dengan semangat. Dengan jujur. Ya kan?
Walaupun saya disalahpahami Tuhan. Walaupun saya difitnah Tuhan. Atas sesuatu yang saya nggak lakukan Tuhan. Oleh mertua saya, oleh ipar saya. Ya kan? Oleh teman saya dan segala macam. Saya percaya Tuhan. Ya kan? Ada maksud rencanamu di situ. Engkau akan membebaskan saya dari rasa yang gak enak ini Tuhan. Dan saya mau merendahkan hati saya Tuhan. Saya nggak mau ngomel-ngomel. Saya nggak mau sungut-sungut. Dan segala macam. Saat itu ya, saat itu. Saat itu saya rasa, waduh begitu panas. Minta mati sama Tuhan. Kalau kayak gini mati aja deh Tuhan. Pulang aja ke surga deh Tuhan. Gak kuat lagi Tuhan. Gak sanggup lagi Tuhan. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Salah saya, dosa saya apa Tuhan? Saya kurangnya di mana Tuhan? Datang mah Tuhan. Tapi ya dengan cara yang salah ini. Kenapa saya lakukan itu dulu Bapak Ibu? Karena saya melihat padang gurun itu sebagai sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Banyak tahapan padang gurun yang saya sudah lewatin. Pertama, saya kehilangan mama saya di usia saya masih muda. Ada tiga adik saya yang juga masih kecil-kecil. Sebagai kakak yang besar, ya waktu itu saya SMP. Adik saya satu juga SMP. Saya SMP kelas 3. Adik saya si John SMP kelas 2. Adik saya si Doni kelas 3 SD. Adik saya si Leni baru 1 tahun 8 bulan. Mama saya meninggal. Begitu berat rasanya. Pagi-pagi harus bangun gendong adik saya yang 1 tahun 8 bulan. Saya naik sepeda. Sebelumnya saya harus siapin sarapan buat adik-adik saya yang dua lagi. Buat papa saya. Karena maaf kata Bapak Ibu, saat itu papa saya begitu terguncang kehilangan istri. Orange Monkey, Jigaboo, White Power, Watermelon, White Rim. Ya, dia begitu terguncang kehilangan istrinya. Dan dia seperti orang yang linglung Bapak Ibu. Pagi-pagi dia naik ke Santiong ke kuburan. Dan sampai sore. Kalau nggak dijemput, kadang dia nggak turun. Nungguin makam istrinya. Kami anak-anaknya, ya kami cari hidup kami atur hidup kami. Ya, bersyukur ya, karena waktu itu tinggal di kampung. Dari kecil kan, dari SD kita udah belajar masak ya. Nah, udah bantu-bantu orang tua lah. Beda dengan anak-anak zaman sekarang ya. SD, mana tahu dia cuci baju. Mana tahu dia ke pasar belanja. Masak nasi, ya kan? Jadi di situ masak dulu pagi-pagi. Udah selesai semua mandi, pakai baju sekolah. Bangunin, kadang adik saya belum bangun, yang kecil saya angkat aja. Saya pakai cukin, ya kan? Saya gendong, saya naik sepeda. Buru-buru saya antar, titip sana, titip sini. Kadang titip ke cici papa saya yang paling gede, ke tuako saya. Kadang ke adiknya papa saya. Kadang ke Akim saya, ke istri daripada adik papa saya. Mana yang cepat yang bisa saya lewatin? Saya taruh adik saya, pulang sekolah. Saya jemput lagi, bawa pulang ke rumah kami. Saya sebagai seorang ibu akhirnya mengurus adik-adik saya. Karena maaf kata tadi papa saya seperti orang linglung itu. Itu tahap pertama. Saya bilang, kenapa Tuhan saya masih kecil, bla 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 bla. Mengapa engkau ambil mama saya secepat ini Tuhan?
Lalu saya mengalami lagi gurun pasir yang kedua. Saat saya menikah. Dalam proses pernikahan saya, Bapak Ibu, saya kehilangan anak 3. Dan saya mengalami pendarahan selama 8 tahun. Pendarahan bukan pendarahan yang sekejap. Dalam 1 bulan saya bisa datang haid menstruasi itu 3 minggu. Jadi saya benar-benar nggak mengeluarkan darah itu hanya seminggu kurang lebih. Karena proses itu, setiap kali anak saya memasuki kandungan 5 bulanan, 6 bulanan, pasti prematur. Dengan tangan saya sendiri saya mandikan mereka. Saya bungkus, saya rapikan mereka. Kita makamkan mereka selayaknya. Itu padang gurun yang berat kedua buat saya. Mengapa Tuhan? Saya kurang apa? Saya udah sekolah Alkitab, saya udah full time Tuhan. Saya udah melayani Tuhan. Saya udah nggak merugikan orang lain. Bla bla bla. Iya kan? 3 kali loh Tuhan. Kalau sekali mendingan. 2 kali Tuhan. 3 kali Tuhan. Mulai goyang. Oleng perahunya. Benar engkau ada nggak sih Tuhan? 3 kali loh. Pertama bisa ngucap syukur. Kedua mulai ragu-ragu. Yang ketiga mempertanyakan Tuhan. Kurang saya apa Tuhan? Dosa saya apa lagi Tuhan? Singkapkan Tuhan. Maksudmu apa ini Tuhan? Saya nggak ngerti Tuhan. Bla 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 bla. Tahu firman, tahu. Udah sekolah Alkitab kok waktu itu. Udah full time bahkan. Iya kan? Berat sekali Bapak Ibu saat kita menjalani dengan fokus kepada gurun ini Bapak Ibu. Sampai satu titik. Ya, sampai satu titik. Pindah loh Bapak Ibu. Nggak ibadah lagi ke Abalo. Pindah ke salah satu gereja yang ada artisnya itu kan. Nah, saat itulah Tuhan bicara sama saya. Engkau masih percaya kepadaku? Dikasihlah ayat. Saya buka. Di ayat itu bagaimana Tuhan memberkati Hana. Ya kan? Tentang janji memberikan seorang anak. Bangkit lagi tuh. Kenapa saya pindah waktu itu Bapak Ibu? Pindah ibadah. Ya. Karena saya merasa, percuma juga. Mulai itu ya, karena kita nggak fokus kepada Tuhan, fokus kepada gurun. Kita ngelihat sesama kita kiri kanan itu kayaknya negatif aja semua. Teman-teman komsel nggak peduli, nggak sayang sama gue. Buktinya gue ngalami ini, nggak ada tuh yang sama-sama dengan gue. Padahal kan nggak kayak gitu ya Bapak Ibu. Nggak mungkin mereka bareng saya mulu kan. Tapi udah negatif aja tuh bawaan kita tuh kalau gurun yang jadi fokusnya kita. Wah, penatuannya aja nggak peduli. Padahal belum tentu tuh si penatua kita tuh tahu kita, masalah kita. Penatuanya aja nggak peduli. Padahal kan kenal, udah tahu gue melayani. Mulai itu. Fokusnya kepada Pak Gurun itu, Bapak Ibu. Mulai deh dosa demi dosa yang lain tuh datang. Nah, waktu pindah itu, belum lama-lama. Baru ibadah yang ketiga di sono, Bapak Ibu. Tuhan bicara. Masih percaya? Di situ timbul iman. Saya sadar di situ. Saya salah Tuhan. Walaupun saya pindah mau ke sana ke sini. Kalau diri saya nggak beres, Tuhan respon saya nggak beres.
Engkau bilang saat ini engkau bertanya, apakah saya percaya Tuhan? Ampuni saya nggak percaya Tuhan. Jujur kan depan Tuhan kan? Kita nggak jujur pun dia tahu kok. Saya nggak percaya, tapi saat ini saya mau percaya kembali Tuhan. Bentuk saya. Nah, disitulah penyerahan total Bapak Ibu. Ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Mau berhasil, mau enggak kek, mau punya anak, mau enggak kek. Nggak fokus lagi. Nah, singkat cerita, saya dapat Nail Bapak Ibu. Anak saya hanya satu. Nathanael Yentoni Karyadi. Karena dua di atasnya, satu di bawah dia. Pulang ke rumah Bapak. Saya dapat Nail saat itu. Akhirnya saya rekonsiliasi, minta maaf dengan para pemimpin saya saat itu. Leader saya. Dan kami kembali ibadah. Di Nam Center, masih Nam Center ya. Kita masih ibadah di Hotel Nam Center itu. Dan saya kembali hidup dalam pemulihan. Dalam covenant. Dan segala macam. Kalau Bapak, Ibu, dan saya hidupnya hanya pandang yang gak enak-enaknya aja, gurunnya aja. Ya kan? Kalau pasirnya mendingan ya. Bisa bikin bangunan ya kan? Bisa dijual ke toko material. Lah ini gurunnya yang difokuskan. Panasnya, masalahnya, ularnya, kalajengkingnya, kekeringannya, fata morgana di situ terjadi dan segala macam. Fokus kepada itu. Jatuh Bapak Ibu dalam dosa yang lebih banyak. Next. Slide selanjutnya. Di padang gurun Bapak Ibu nggak ada jalan pintas. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, merupakan kepentingan diri sendiri berarti Bapak Ibu. Memikul salibnya, artinya harus tahan uji dan rela untuk dibentuk. Dan mengikut aku. Mengikut dengan cara yang taat, setia, dan percaya penuh. Gambar yang ada di situ orang naik onta. Benar nggak Bapak Ibu? Dan saya browsing di internet ya Bapak Ibu. Orang yang berjalan di padang gurun. Nggak ada satu patokan yang bisa dia jadikan pegangan. Oh, kalau bentuk pasirnya tinggi, menjulang, ada 3 biji, berarti itu arahnya. Nggak bisa di padang gurun Bapak Ibu. Karena dia terus ada tiupan angin yang kencang. Dan dia bisa berubah-ubah bentuk. Enak. Kalau saya mau ke Bekasi, ya kan, ke arah Bekasi sana, ke makam eh, anak saya, ya, ke Pondok Kelapa sana. Saya tahu patokannya, walaupun saya nggak ngerti jalannya, jarang-jarang. Tapi saya lihat, ih, kalau kita melewati ini ya Pak, sekolah Muhammadiyah ini, berarti kita belok ke kiri tuh Pak. Sebentar lagi nggak jauh dari situ kita sampai. Nah, ada lagi Pak, ini pohon ini nih masih ada nih. Ada patokan yang bisa kita pakai. Kalau di padang gurun nggak ada Bapak Ibu. Karena terus bentuknya berubah, ketiup angin terus. Belum lagi fata morgana terjadi gitu ya. Yang enggak, yang kita lihat bukan asli yang ada gitu. Pernah nggak Bapak Ibu melihat atau menonton ya kan atau mengalami ya kan lihat di film cerita gitu kan. Saking hausnya dia ngelihat di depan ada sungai, ada mata air, begitu dideketin nggak ada. Nggak usah jauh-jauh. Saat terik panas matahari di jalan, di aspal, kita bisa ngelihat seolah-olah ada air kan Bapak Ibu. Ada bayangan kayak air tuh. Kalau kita deketin, kita lewati dengan mobil motor kita. Nggak ada saking panasnya.
Orang di padang gurun yang berjalan di padang pasir ini. Nggak ada satu pegangan pun yang mereka bisa jadikan panduan. Makanya mereka harus pakai kompas. Kalau zaman dulu, nggak ada tuh yang namanya Google Map. Tunjukkan kepada saya jalan yang tercepat, yang tidak macet. Ya kan, kita minta kan. Nanti dialihkan ke kiri, alihkan ke kanan. Walaupun kadang dialihkan ke jalan tikus, yang salah juga sih, pernah. Tapi minimal ada pertolongan. Dari padang gurun enggak, Bapak Ibu. Enggak ada pertolongan. Makanya orang yang berjalan di padang gurun, mereka nggak pernah bisa berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri, besar kemungkinan dia mati di situ. Mereka akan berjalan beriring-iring, beriring-iring. Dan mereka bisa pintar dan pandai membaca situasi. Mereka harus tahu arah mata angin yang tepat. Mereka harus bisa melihat bentuk-bentuk pasir. Berat rasanya ya. Kita kan maunya cepet aja ya. Mau sampai di situ langsung, kalau bisa lompat langsung sampai. Nggak ada jalan pintas, Bapak Ibu. Maka jangan kita gunakan kekuatan kita sendiri. Balik-balik lagi kita harus datang kepada Tuhan. Iya kan? Tuhan bertindak saat kita percaya, taat, dan setia. Sabar nggak saya dan Bapak Ibu saat melewati dan mengalami padang gurun kehidupan kita? Siapa yang kita cari pertolongan? Jangan sampai dalam proses itu saya dan Bapak Ibu gagal. Apapun padang gurun masing-masing kita pagi hari ini. Ingat, itu adalah proses. Lama dijawab, itu adalah proses. Belum dijawab, itu adalah proses. Tidak dijawab sekalipun, itu adalah proses. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah takut dan gentar. Perkatakan imanmu, salah satunya di Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Silakan Bapak Ibu. Kutip ayat favorit. Perkatakan ayat hafalan, ayat emas Bapak Ibu. Jangan keluarkan kata-kata yang sia-sia. Jangan berpikir yang sia-sia. Karena nanti akhirnya kita akan bertindak yang sia-sia. Bukan hanya saya dan Bapak Ibu yang mengalami. Banyak orang mengalami, saya percaya berapa nih? 87 orang partisipan. Semuanya pasti pernah mengalami. Sedang mengalami. Atau mungkin akan mengalami. Wah, gua nggak pernah. Eh, ntar dulu. Ke depan belum tentu. Ya kan? Gak ada. Yang lempeng aja jalan itu nggak ada. Mau makan aja pusing. Hari ini makan apa lagi ya? Bukankah itu masalah? Orang lain makan ya makan dia nikmati. Ini bukan ada duit, mau makan apa bingung. Ya kan? Dan segala macam. Nggak ada orang yang nggak ada masalah, nggak ada pikiran tuh nggak ada. Bahkan murid-murid Yesus, makanya di situ katakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu bagian dari pikul salib mengikut Yesus. Kalau kita menang, ya. Tapi kalau kita gagal, Tuhan pun bisa jadi musuh kita.
dengan kekecewaan, kepahitan, persungutan, ya kan? Tuhan nggak pernah hakimi kita, kita yang hakimi Tuhan, ya kan? Saking pengen ekspresnya gitu loh. Jadi padang gurun nggak ada jalan pintas, harus ada proses yang kita lewati. Proses yang bagaimana? Yang percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Dia. Ya, tetap percaya penuh deh Bapak Ibu. Dan tetap bertindak dengan kewajiban kita. Oke, next. Di padang gurun nggak ada tempat untuk kita bisa bersembunyi. Ya, main ciluk bak gitu. Atau main petak umpet. Nggak ada Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Biar seimbang balance tadi. Yang pertama, hanya ada saya dan Tuhan. Nah, ini bagiannya dengan sesama kita nih. Yang saya bilang tadi. Ya. Maka kita harus segera mencari pertolongan, jangan berdiam diri. Yang saya bilang ayatnya di Yakobus 5:16, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita belajar SPK ada salah satu moto dikatakan keterbukaan awal dari pemulihan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ada beberapa moto, jangan lupa. Salah satunya keterbukaan awal dari pemulihan. Inilah ayatnya, Yakobus 5 ayat 16. Karena di padang gurun tadi nggak ada tempat untuk kita sembunyi, ya kan? Kita harus cari pertolongan. Nah, manusia itu cenderungnya apa, Bapak Ibu? Pinginnya yang kelihatan kan? Nah, Tuhan perintahkan cari sesamamu yang bisa kamu sentuh. Berdoa bergandengan tangan bersama. Cari sesamamu, teman kompakmu, teman konselmu. Cari pemimpin rohanimu. Boleh? Boleh. Salah nggak? Nggak salah. Itu ada ayatnya. Tapi ini yang kedua. Yang pertama tadi bereskan kita dengan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan. Baru sesudah itu saya dengan sesama. Dengan manusia. Ya kan? Kenapa kita perlu ditolong? Nah, saya balik lagi ke kesaksian saya yang pertama tadi. Waktu saya mengalami masalah demi masalah itu, Bapak Ibu. Iya kan? Gurun pasir yang ketiga. Dalam proses pernikahan saya. Ada 3 tahun, jadi 4 tahun pernikahan pertama. 4 kali saya ingin bercerai, Bapak Ibu. Karena saya merasa kok pernikahan begini amat ya. Terikat sekali ya. Yang tadinya saya begitu bebas semau-maunya saya. Belum lagi persoalan ekonomi. Yang tadinya saya bekerja tiba-tiba di Jakarta saya nggak tahu menahu apa-apa. Saya bukan orang dari Jakarta, Bapak Ibu. Saya ketemu suami saya saat kami sama-sama kuliah di les. Ya kan? Di Grogol Permai sana. Dan begitu menikah dengan dia, saya harus tinggal di Jakarta. Yang saya nggak tahu seluk-beluk Jakarta. Saya nggak bisa bekerja karena saya kan apa namanya baru ya, nggak tahu tempat kerja apa segala macam. Pokoknya sumpek banget rasanya. Harus nengahin tangan ke suami. Hingga sama mertua saya harus menjaga perasaan banyak orang. Yang tadinya saya bebas. Gue tertekan sekali, depresi sekali rasanya. Banyak hal. Belum lagi suara-suara dul sumbang yang bernyanyi di kuping saya. Saya dikatai wanita macan makan anak. Karena anak saya meninggal terus kan. Oh, yang banyak macam yang membuat saya akhirnya begitu tertekannya. Dan itu mempengaruhi pernikahan saya. Itu gurun pasir ketiga saya. Pergumulan tentang pernikahan saat itu. Nah, disitulah saya mencari manusia, Bapak Ibu. Sesudah saya membereskan dengan Tuhan,
Ya kan? Tuhan sudah ampuni saya akan kesalahan saya, akan persungutan pergumulan saya yang jauh dari dia, nggak mempercayai dia lagi dan segala macam tadi. Saya hubungin lah. Saya waktu itu namanya PA, bukan PA ya, PA, pengawas area, ya kan? Saya cari, saya bilang saya ngalami ini loh. Dan Tuhan bicara ini sama saya loh. Saya harus gimana, Ciko? Gimana? Tolong saya. Nah, di situ saya mulai dibapain. Itulah pertama kali saya masuk dalam namanya pembapaan dan pemuritan. Di situ saya di backup. Pagi-pagi ada yang nanya ke saya, "Kamu baik hari ini? Are you okay? Apa yang kamu rasa saat ini?" Sore-sore saya ditelepon. Dari pagi sampai siang tadi, kamu ada nangis nggak? Belajar tuh. Saya keluarkan jujur apa adanya. Iya kan? Dan saya didoakan. Pertolongan itu datang. Seringkali lewat sesama kita. Dan selalu itu Tuhan izinkan tepat pada waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu belum hidup dalam satu komunitas yang benar-benar ada kata sepakat, ayo buat kata sepakat. Iya kan? Karena kita tahu dalam padang gurun itu, dalam persoalan hidup kita itu, banyak sekali jebakan. Banyak sekali hal-hal yang akan membuat kita melakukan kesalahan. Bahkan menjauh dari Tuhan. Sebelum itu terjadi, mari kita terbuka satu sama lain. Tentunya dengan orang yang kita punya kesepakatan, kompak kita. Karena di dalam kompak ada rahasia iman yang nggak boleh bocor didengar oleh orang lain. Dalam kompak kita itu, ya kan, ada rasa saling memiliki. Kamu menderita, kamu sedih, saya bisa rasakan. Begitu sebaliknya. Jangan diam-diam, jangan munafik. Ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Oh iya, puji Tuhan, baik-baik saja. Padahal lagi nggak baik-baik saja. Nggak akan sembuh, nggak akan tertolong. Bayangkan datang ke dokter. Bu Seli, selamat sore. Ada apa datang temuin saya? Ya kan, kalau saya jadi dokter. Pasti dibilang, "Dok, gimana sih dok? Kamu kan dokter. Masa nggak tahu saya sakit?" Iya kan? Tentu saya akan bertanya, apa yang Bu Seri rasakan? Ya kan? Sejak kapan rasanya? Dan segala macam. Ditanya dulu. Artinya apa di situ? Harus ada komunikasi dulu. Supaya dokternya tahu. Ya kan? Mengindikasikan, oh ternyata kamu itu ini loh. Nah, supaya lebih tepatnya, ayo cek laboratorium. Ya kan? Kalau mikir sendiri, aduh Tuhan, pundak saya sakit. Aduh, jangan-jangan ini kolesterol ya. Apa ini darah tinggi ya Tuhan? Tapi datang ke dokter. Dokter tahu, ya ini kayaknya kolesterol deh. Coba tes darah ya, biar pasti. Nah itulah dengan sesama gitu Bapak Ibu. Ada yang menolong kita menemukan solusi. Ada yang menuntun kita untuk berpikir dengan jernih. Terus kita didoakan. Apakah masih Bapak Ibu gengsi? Rugi sendiri. Ya kan? Mau munafik? Rugi sendiri. Apakah baik-baik saja hari ini Bu Seli? Iya, baik-baik saja. Oke, puji Tuhan. Padahal ada pergumulan. Ya gimana saya tahu emangnya saya Tuhan. Ini posisinya kita dengan sesama loh. Bukan kita dengan Tuhan loh. Harus ngomong. Biar orang tahu. Kalau orang tahu,
Karena kita udah sepakat tadi, ya kan? Udah sehati tadi dengan teman kompak kita. Kita bisa curhat apa adanya. Tapi jangan lebay, kan? Nuntut teman kita kasih jawaban yang enggak juga. Bareng-bareng kita akan menemukan. Sampai kita ketemu, ini loh maksud Tuhan buat kamu, Yen. Ini loh maksud Tuhan buat kamu, Sherly. Yuk, saya tahu kamu nggak sanggup, nggak kuat sendiri. Saya ada bersama kamu. Yuk, bareng-bareng yuk. Nah, itulah padang gurun itu harus dilewati dengan cara seperti itu. Kita masuk ke kesimpulan ya Bapak Ibu. Apapun padang gurun Bapak kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia tahu yang terbaik buat kita. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan salah Bapak Ibu. Pegang kebenaran ini. Yang kedua, saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti, bukan insya Allah, moga-moga enggak, pasti berkarya dalam kita. Karena tadi firman-Nya apa? Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi saya dan Bapak Ibu. Kalau ada ketidakpercayaan, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, bahkan kesombongan rohani kita, keangkuhan diri kita, ya kan? Kita harus terbuka supaya kita bisa ditolong. Jangan pernah memikirkan mencari, ya kan? Bagaimana sih cara Tuhan bekerja? Bagaimana Tuhan menolong kita? Ingat, seringkali cara Tuhan itu gak masuk akal. Seolah-olah ini bukan dari Tuhan. Tuhan tetap memakai cara yang ajaib, Bapak Ibu. Yang dapat diselami oleh pikiran dan logika kita. Artinya apa? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita masih memiliki kekhawatiran saat melewati padang gurun kehidupan kita. Buang Bapak Ibu. Tanggalkan itu. Karena itu akan menghalangi kita. Membebani kita. Untuk percaya kepada Tuhan. Ya kan? Terus berpanduan hidup salib itu Bapak Ibu. Terus sangkal diri. Terus pikul salib. Terus ikut Yesus. Supaya kita apa? Lebih dari seorang pemenang yang sejati. Dan ingat, karena proses padang gurun itu tadi berbicara juga ada proses di situ. Artinya apa? Tuhan mau mendewasakan saya dan Bapak Ibu. Dia mau ubah cara pandang saya, cara berpikir saya, perkataan saya, tindakan saya dan Bapak Ibu. Maka mau nggak kita menerima diproses dengan caranya Tuhan, bukan cara kita, maunya kita. Kalau ini kita syukurin Bapak Ibu. Kalau ini kita bisa mengerti. Ini singkat-singkat Bapak Ibu. Banyak ayat firman Tuhan yang lain. Jadi kalau semua kita bicarakan, nggak bakal habis Bapak Ibu. Kita pahami aja dulu. Dari gurun pasir ini ada 7 poin ini. Insya Allah. Ya. Pasti di dalam Kristus ada jawaban. Pasti kita menang. Pasti kita bisa melihat dengan cara Tuhan. Artinya apa? Kita bisa melewati padang gurun kehidupan kita dengan berkemenangan. Bukan lagi karena situasi keadaan. Bukan karena real kenyataan yang kita lihat. Tetapi ada rancangan dan maksud Tuhan di situ. Yang membuat kita tetap kuat bertahan. Dan bahkan lebih dari seorang pemenang. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba saat ini telah selesai berbagi cerita, berbagai kebenaran Tuhan. Dengan sesama tubuh hamba di mesbah pagi Koram Deo ini Tuhan. Inilah waktunya Engkau bekerja Tuhan. Melawat pribadi, lepas pribadi kami pagi hari ini. Tidak ada yang dapat kami tutupi di hadapan-Mu.
Setiap kami memiliki padang gurun kehidupan kami masing-masing. Apakah itu pekerjaan kami, orang tua kami, pasangan hidup suami istri kami, anak-anak kami Tuhan, ekonomi kami, usaha kami, dan segala macam Tuhan. Kami mau mempraktekkan kebenaran ini. Kami mau tetap percaya rancangan-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersandar penuh kepada Engkau. Kami akan mencari pertolongan kami terutama daripada-Mu Tuhan. Baru kami akan mencari sesama kami Tuhan. Dan kami percaya yang sakit saat ini Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ekonominya saat ini Tuhan mengalami hal yang tidak baik-baik saja. Bekerjalah di situ mendatangkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah menerima damai sejahtera itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami. Setiap masalah dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.